Majulah secepatnya. Dan tangani ini. Kamu prajurit badai nggak bisa mengalahkannya. Apa aku punya harapan? Ayo dong nak, cuma monster lemah kok. Kalau kamu selesaikan, kami izinkan pulang. Tapi aku cuma petani. Banyak yang harus kupelajari setelah semua latihan ini. Dan kamu juga belum tahu kekuatanmu, kan? Fire aku ke... Waspada, api naga. Bentuk formasi Poseidon bersamaku. Ini cuma monster kecil. Kamu lihat itu kan? Berhasil. Jadi, aku boleh pulang sekarang. Jalan-jalan. Cari pengalaman? Kamu masih jauh dari siap. Pokoknya, terima kasih. Aku bakal kembali bawa kabar baik setelah jadi satria. Ikut bertarung demi pengikut ayahnya, Luku Bang. Jangan lihat aku. Kamu yang tiap hari ngejatuhin dia. Doain aja Poseidon gak nancupin kamu di Olympus pakai Triton. Sebarkan kabar ini ke setiap anak laki-laki di sini. Apapun kerannya, kaidah. Siap, Kapten. Kalau aku ketemu dia, aku bakal jadikan dia prajurit terhebat Poseidon. Kenapa kamu menghentikanku? Jangan lupa, kamu keponakan sang kaum. Pamanmu benci kita. Kalau dia menyakitimu saat seleksi, aku tak kehilanganmu. Itu justru alasan aku harus jadi lebih kuat. Aku nggak biarin mereka malukan kamu lagi. Aku nggak akan biarkan Aileen menikah dengan bajingan itu. Aku ingin lindungi kamu. Bukankah itu yang kamu mau? My son.
ayahmu meninggalkan ini untukmu. Hadiah ulang tahun. Ayah, apa dia sudah pulang? Aileen, dia sudah menyiapkan ini waktu kamu lahir. Dia bilang, kasih ini ke kamu saat kamu berumur 18. Besok, ambil, mungkin bisa membantumu. Kekuatan. Ini itu tanda Poseidon. Atas perintahku, kita bergerak ke kastil utama. Namamu? Nama Kelly. Wilayah mana? Siapa? Nama Kelly. Aku besar bersama ibuku di desa. Ayahku? Nggak tahu. Lihat tuh, petani garpu main jadi satria. Aduh, gak nyangka. Lihat siapa datang. Anak haram terkenal. Kamu bawa garpu buat pendaftaran? Mau nunjukin cara memfok jerami ke kami? Bukan Yurasamno. Berani juga kamu ya. Menurutmu tinggal di kota bikin kamu beda. Sepertinya kamu lupa tempatmu. Keluar orang ini. Dia mengotori udara yang kita hirup. Aku datang untuk jadi satria. Jangan usir aku seenaknya. Pendekar, tempatmu di tanah. Balik aja ke desamu. Atau bakal kamu nyesel. Encampment! Ada apa di sini? Count Grant. Tani ini bikin masalah. Aku hampir saja ngusir dia. Payment. Berani-beraninya kamu panggil aku begitu. Petani rendahan berani-beraninya masuk seleksi Satria Badai. Dia cuma mau jadi satria. Diam. Kapten Arnold sudah datang. Hormat, Satria Badai yang gagah berani dan penuh semangat, berhenti seketika sebelum melanjutkan langkahmu. Could it be? Count Grant, ada apa? Di sini, petani rendahan tidak tahu tempatnya. Coba masuk badai, rekrutmen Satria. Pecah. Sir, kenapa kamu merasa pantas dapat kesempatan? Aku harus jadi lebih kuat. Biar nggak ada yang bisa mempermalukan ibuku lagi. Biar Apis nggak pernah masuk ke desa kami. Dan juga aku bisa layak untuk gadis yang aku cintai. Tulis namanya di daftar. Biarkan dia ikut ujian rekrutmen. Kalau itu yang Anda mau. Captain. Meski kamu kami izinkan ikut rekrutmen, kamu nggak akan lolos. Seleksi dimulai. Yud! Kemampuan sihir! Jadi, Ethan hebat. Jangan sampai dia mengacaukannya. Serius, sihir macam apa yang bisa dilakukan petani yang suka lempar kotoran? Demi nama Poseidon, bangkitkan mata air suci.
pertama yang tampil. Cek Anok Baron Eric. Kendali air kelas rendah. Biasa, lebih baik dari yang kupikir. Selanjutnya yang naik panggung adalah anak Baron Lucas. Dan anak Viscount Hayden. Di atas rata-rata, Habit Baron Carl. Dia menggambar lingkaran sihir di udara. Itu mantra yang hanya dikuasai satria elit. Kelas tinggi, mantra air terkuat. Bagaimana dia bisa melakukannya? Itu dianggap yang terkuat. Tapi guruku bilang, ini cuma setara pemula. Baron Cup. But bangkit. Itu baru namanya Satria Badai. Ciri. Kamu nggak jauh dari awalku sendiri. Kandidat terakhir, anak haram. Ethan. Betsy bahkan gak akan kelihatan. Iya, rusak banget dia. Brengsek. Ethan, do it. You can do it. Come on, fast, do it. Aku kira itu sesuatu yang luar biasa. Cuma gaya, nggak ada aksi. Selang tukang kebun, lebih bikin heboh daripada kamu, Ethan. Lois T. Helimbab. Menjaga orang seperti dia di sini, itu menghina nama Poseidon. Aku usul kita cabut kualifikasinya. You see it? Ethan, kamu terlalu lemah untuk jadi satria. Tinggal di sini, cuma bikin malu. Sekarang, Keliop. Berus. Kayaknya aku lihat anak itu
Tapi tetap saja, kamu petani. Mungkin aku salah. Tolong tunggu. Captain, dia tidak lemah. Mata air suci baru saja bereaksi. Semuanya melihat itu. Aileen, dia cuma petani yang mengais tanah. Darahnya kotor. Kamu benar-benar percaya orang seperti dia bisa jadi satria? Kalau Storm Knights menolak seseorang hanya karena kelahirannya, maka kehormatan Storm Knights tidak ada artinya. Kapten, dia masih muda dan gegabah. Tolong beri ampun atas perkataannya. Ethan tetap punya kualifikasi dan lanjut ke ujian berikutnya. Baik, mari lihat apakah kamu menyembunyikan sesuatu. Setia hilang. Keluarkan artefak suci itu. Jadi ini adalah Heart of the Tide legendaris, ditempa oleh Hephaestus sendiri. Dari baja terkuat yang pernah ada, bilang ini tak bisa dihancurkan. Kamu harus memukulnya dari jarak jauh, hanya dengan kekuatanmu sendiri. Semakin keras dan lama suara dentingnya, murni, dan semakin kuat kekuatanmu. Pukul dari jauh. Dan pastikan dentingnya terus berbunyi. Seberapa besar kekuatan itu? Aku sudah menyatakan, siapapun yang bisa membuat launching ini terus berdentang, selama lebih dari 3 menit, akan aku terima sebagai murid pribadiku. Jadi, jangan menahan diri. Biarkan aku menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ignis Morago, Huina, Kormai, Ignom Tum, Perignum, East, Glorium. Mantra pengganda kekuatan tingkat lanjut. Pantas saja dia terlihat sangat percaya diri. Menikahkan Aileen denganmu. Memang benar. Sesuai dari Baron Carl. Tingkat kekuatan Exapower-rated luar biasa. Benar-benar bakat langka. Rasanya kayak pas aku membelah kayu bakar. Ethan, maju ke depan. Mulai ya. Saatnya pertunjukan badut. Aku yakin alatnya aja nggak bakal goyang. Ethan, tidak ada respon dari Desar. Aku sudah. Petani mana mungkin punya kekuatan nyata? Buang saja sampah ini. Ya, buang sampah ini. Kapten, Anda melihatnya sendiri. Demi nama baik Satria, badai keluarkan dia. Sekarang, ayah. Jadi dia bukan anak itu yang membunuh monster jurang. Keluarkan dia dari daftar. Wait!
shield. Aku bersumpah Ethan tidak lemah. Ujian terakhir duel tombak. Biarkan dia melawanmu sekali. Pasti kau lihat kemampuannya. Tolong beri dia satu kesempatan lagi. Izinkan dia ikut ujian tombak terakhir. Kau sudah gila? Kau benar-benar mau permalukan keluarga demi bajingan ini? Aku sudah kasih dia 2 kali kesempatan. Jauh melampaui batas keadilan. Elaine, berhenti. Guru-guruku memang benar. Aku belum cukup kuat. Aku masih jauh dari jadi satria sejati. Itu tidak benar. Aku akan terus berlatih dan kembali di ujian berikutnya. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di sampingmu. Dan tak ada yang berani bicara apa-apa. Ayo, Haji. Made a yang and a. Kok bisa begitu? Bahkan monster jurang terkuat menyerang skuad tenaga pun tak mungkin merusaknya seperti ini. Kamu memang gak bisa memenangkan hati ombak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Kapten. Dan saya masih harus banyak belajar. Maaf sudah mengecewakanmu. Aku akan beri kamu satu kesempatan terakhir. Ujian terakhir. Duel tombak berkuda. Masuk ke arena dan buktikan apakah kamu layak bertahan. Captain Ono, it's Lion Angak. Karena kamu bersikeras. Tidak. Izinkan aku menggantikanmu dan mencobanya sendiri. Maksudnya apa, Kapten? Tenang. Aku enggak. Jangan terlalu keras padanya. Ujian ketiga dimulai sekarang. Penilai adalah Count Grant. Count Grant sendiri, dia sudah lebih dari 10 tahun gak duel dengan siapapun. Dia satria terkuat kerajaan kita. Bahkan Captain Arnold mungkin gak sebanding sama dia. Paman Grant mau tanding sama aku. Dia terkuat. Aku gak tahan sihirnya. Aku hadapi kamu sendiri hari ini. Yang terakhir, berdiri melawan aku. Jika kamu tidak bisa bangkit dalam hitungan detik, maka kamu akan secara resmi terhitung kalah dalam pertandingan ini. Dan Saipan, dia hui shenbu desho wei huoshenje. Ron, mana kuda dan senjatamu? Tak perlu itu untuk mengalahkanmu. Selanjutnya, dia masih kita. Sepertinya dia menahan diri lawan pemuda itu. Dia makin kuat setelah sekian tahun. Sepertinya itu baru sedikit dari kekuatannya. Kenapa semua orang pikir Paman Grant paling kuat? Aku belum melihat buktinya. Tidak. Aku tak akan biarkan Ethan masuk ke maut. Tidak begitu. Kalian, kau maju. Buka. Inilah bakat sejati kita. Yes, my lord. Army of One. Mantra Satria tingkat tinggi. Satu orang.
jadi pasukan. Teleport formasi. Kini banget, guys. Pantas saja kamu satria terkuat di kerajaan kami. Aku jauh di bawah levelmu. Membuatku harus mengeluarkan satu mantra lagi. It's a big... Kamu lulus. Sekarang giliranmu, Ethan. Ethan menyerah di ujian terakhir. Selisa, Tunggu, kenapa? lihat apa ayahku lakukan. Kamu nggak bisa bertahan dari satu mantranya. Dulu aku pikir dia sangat kuat. Tapi setelah ku amati, aku yakin bisa mengalahkannya. Apa katanya? Dasar brengsek. Sense, Moth Payment, jangan marah. Omonganku ngawur. Kau belogi. Kalau mau mengalahkanmu, aku butuh 60, 70-80% kekuatanku. Berani kau mengejekku? Ini bukan ujian, tapi pertarungan mati. Tidak, Ethan hanya ingin jadi satria. Dia bukan penjahat. Tidak perlu pertarungan sampai mati. I told Ethan, keponakanmu, kau benar-benar mau membunuhnya? Kukap Eileen. Ethan dan ibunya sampah menjijikan. Mereka mencemari garis darah bangsawan Grand. Selama aku hidup, mereka takkan pernah jadi Grand. Aku terima tantanganmu. Tidak, Eileen. Aku takkan biarkan mereka sakiti ibu lagi. Atau biarkan kau menikah dengan Carl si sampah itu. Aku takkan jadi satria badai kalau mundur sekarang. Captain Arnold, tolong hentikan ini. Dia cuma pria lindungi ibunya, dan aku. Tolong ampuni nyawanya, ayah. Aku patuhi perintahmu. Bebaskan saya. Kalau dia memang anak itu, ini nggak bakal menyakitinya. Count Grant adalah penilai yang bertanggung jawab untuk memimpin dan menilai seluruh proses sidang yang sedang berlangsung hari ini. Memastikan setiap tahap berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan. Ulang tahunmu ke-18. Selamat ulang tahun. Dan pulanglah dengan selamat. Ku janji. Garpu, kenapa aku jadi pengen menyembahnya? Kalau kau cuma petani yang ditertawakan nasib, biar Poseidon ambil jiwamu. Penunggang, siap, bule. You alright? Tunggu. Akhirnya ketemu juga. Atas nama Satria Badai, saya Kapten Arnold memintamu, Ethan, untuk bergabung bersama kami. Bos, tidak. Mungkin. Kok bisa
Captain Arnold, ini nggak masuk akal. Orang menjijikan kayak dia nggak bisa gabung Satria Badai. Tapi dia tadi ngalahin kamu di depan Poseidon. Mana orang lemah itu ngalahin Count Grand? Pasti dia curang. Berani-beraninya kamu nuduh Satria Badai. Kalian gak hormatin Poseidon. Garpu itu pasti dia pakai curang. Itu cuma garpu rumput biasa. Gimana dia bisa curang pakai itu? Pasti itu alatnya. Kenapa dia pakai itu padahal banyak artefak asli? Benesek Ethan nggak mungkin punya kekuatan seperti itu. Pasti gara-gara garpu rumput itu. Kapten, boleh saya lihat? Tidak ada sihir atau kekuatan ilahi. Semesta itu. Silakan ambil garpu rumput Anda, Pak. Garpu rumput. Saya janji. Saya nggak curang. Lakukan saja apa yang saya bilang. Semua orang melihatnya. Dia itu bukan garpu biasa, tapi artefak suci. Dia curang pakai garpu itu. Pasti dia tahu mantra atau cara mengendalikannya. Captain Arnold, gimana caranya bajingan tak berguna seperti Ethan punya artefak suci? Kecuali dia mencurinya. Mencuri artefak suci itu kejahatan berat. Gantung Ethan sekarang juga. Tolong! Ethan, Ya, ceritakan. Dari mana kamu dapat garpu ini? Itu milik ayahku. Dia mewariskannya padaku. menurut kitab suci tertua, bentuk seperti ini, kejuaraan ini hanya dimiliki oleh satu. Artefak suci Poseidon sendiri, Tridon. Siap. Tudi Tuan Poseidon. Konyol. Ini penghujatan kan? Kata-kata seperti itu seharusnya tidak pernah diucapkan. Semua orang tahu dia adalah bajingan manja. Tidak ada ayah. Tidak ada disiplin. Tidak ada bimbingan. Sebuah aib bagi keluarga Grant. Ayah, Hukap. Berhenti memanggilnya seperti itu. Captain Arnold, Anda tidak percaya bajingan ini adalah putranya. Dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ibuku tidak akan berbohong. Dia berkata, ayah meninggalkannya untukku, jadi itu pasti. Ethan has no reason to... Tolong percaya padanya. Ethan tidak punya alasan untuk berbohong. Hanya Ethan yang bisa membangunkan artefak suci. Ini di luar sengketa. Itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Kita harus segera pergi ke kuil Poseidon untuk penilaian kekudusan Anda. Begitu dia masuk ke kuil, aku kehilangan kendali. Tidak. Yang nggak bisa. Berani hadapi penggiling reversion? Brengsek. Biar semua orang lihat siapa ayahmu. Aku juga mau tahu kebenarannya. Biar aku yang lakukannya. Count Grant. Kalau cermin itu benar-benar memantulkan Lord Poseidon, siapapun yang menatapnya
akan menatap Tuhan sendiri. Perintah pertama Church of Poseidon. Siapapun yang berani menatap Tuhan akan dilenyapkan api suci. Kamu benar mau ambil risiko itu? Captain Arnold percaya anak desa ini ada hubungannya dengan dia? Itu penghinaan terbesar. Anak saudara perempuanku, cuma anak haram tanpa ayah. Poseidon itu dewa. Dia punya anak dengan manusia? Aku tak pernah bilang dia anaknya. Tapi faktanya dia bisa memegang artefak suci. Artinya satu hal. Dia terhubung dengan Poseidon. Tenant, Captain. Cermin itu hanya akan menunjukkan ayah rendahan dia dan menampakkan kebenaran. Darah rendahan, tetap darah rendahan. Kita akan membangunkan cerminnya. Semuanya, tolong berhenti sejenak dan mulai mundur sekarang karena ada situasi yang perlu kita waspadai di depan dan kita harus bergerak dengan hati-hati untuk menjaga keselamatan bersama. Jangan terburu-buru. Pastikan setiap langkah kita aman dan semua orang bisa mengikuti arahan ini dengan tenang. Mari kita bergerak secara berurutan. Satu demi satu, agar tidak terjadi kebingungan atau kecelakaan di tengah jalan. Kita perlu tetap fokus dan saling mengawasi satu sama lain, karena keselamatan kita semua tergantung pada kerjasama ini. Mari kita lihat darah kotor siapa yang sebenarnya dimiliki bocah ini. Aku mohon belas kasimu, Dewa Poseidon, tolong maafkan aku. What? Tidak mungkin. Cermin keraguan hancur sekali pukul. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Manusia biasa tidak bisa itu. Hanya atau monster adis yang bisa menghancurkan cermin pembalik dengan satu pukulan. Tepat lah, pentas saja. Dia pasti makhluk jahat yang dirasuki monster abyss. Dia pasti panik, makanya dia menghancurkan cermin, supaya kita nggak bisa melihat kebenarannya. Kalau sempat menghancurkannya, kalian semua pasti sudah jadi abu. Aku tadi menyelamatkan kalian. Hukuman lucu sekali. Kamu petani Ren bisa memicu hukuman ilahi. Ayolah, cermin itu cuma bereaksi karena kejahatan di dirimu. Dan langsung aktifkan pemurnian. Count Brand ada benarnya. Cermin Retrofashion bukan cuma menampilkan masa lalu, cermin bersihkan kejahatan. Betul.
Kenapa lagi api langsung padam waktu cermin itu pecah? Sebenarnya dia apa monster dari Abyss? Bukan! Ethan bukan monster! Kenapa hukuman ilahi dihentikan? Apa yang terjadi? Bodoh sekali, Lord Poseidon. Ini anak para Lord! Monster! Cepat! Berani-beraninya mereka mengaktifkan lingkaran teleport sekarang? Kebesaranmu! Relikmu baru rusak. Tolong hentikan penggunaan kekuatanmu. Ha! Picut! Semuanya, ke sini! Help me tolong aku. Kalau aku monster Abyss, gimana bisa aku menyentuh artefak suci? Kalau kamu adalah Poseidon, kenapa mata air Poseidon dan hati ombak tidak merespon? Cuma ada satu penjelasan. Dia telah dirasuki makhluk Abyss dan menciptakan ilusi artefak suci. Precision. Captain, demi semua orang di sini, jangan ragu. Kalau kita biarkan dia sekarang, kita menjerumuskan kota ini. Kumohon, pakai mantra pencarian jiwa. Ethan. Berani-beraninya mereka memfitnah matahari seperti ini. Cepat! Percepat teleportasi. Kalau dia kenapa-kenapa, kita semua pantas masuk neraka. Gunakan mantra pencarian jiwa. Lalu kita akan tahu apa yang dia sembunyikan. Apa kalian bisa terima monster Abyss mengancam kota kita? Banner! Kalau dia memang tak bersalah, tunjukkan ke kita semua. Tunjukkan ke kita semua. Kamu hilang. Mantra pencarian jiwa akan membongkar semua rahasianya. Ini penghinaan di depan umum. Dan kalau dia benar-benar anak Poseidon, kalian bakal menyesal. Nona Aileen, benar, nggak boleh menyakiti Ethan sebelum tahu kebenarannya. Baik, bawa ibunya ke sini. Lakukan pencarian jiwa padanya. Tidak! Ibuku tidak ada hubungannya. Pakailah mantra ke aku saja. Captain! Saya ibu Ethan. Aiden's istri, Poseidon. Adikku cuma pengkhianat keluarga kami. Aku nggak ragu buat pakai mantra pencari jiwa padanya. Dan aku siap menanggung semua konsekuensinya. Tanpa keluhan sedikit pun. Ini akan membuktikan kamu nggak bersalah. Dan semua orang berhak tahu kebenarannya. Mempermalukan pengikutmu sendiri di depan umum. Inikah keadilan para Ksatria badai? Ibunya di mana? Where's his mom? Di mana ibunya? Sudah ku bawa ke Kastil Grand. Bawa dia ke sini. Mop? Apakah ibu sebenci itu pada kami? Ayah belum hapusku dari keluarga. Bagaimana bisa kamu memperlakukan adikmu sendiri seperti ini? Kamu tidur dengan orang asing dan melahirkan anak haram yang mencoreng garis keturunan kita. Pernahkah kamu memikirkan keluarga kita? Bawa silsilah keluargamu. Karena kamu dengan tanpa malu berurusan dengan monster Abyss dan melahirkan anak tanpa ayah ini. Semua ini salahmu sendiri. Anak. Tidak besar. Ayahnya seorang prajurit. Jangan bilang dia monster Abyss. Kamu menyebut pengecut tanpa nama sebagai prajurit. Karena Ethan mungkin ada hubungannya dengan Abyss. Kita harus membaca ingatanmu untuk memastikan garis keturunannya.
Aku belum pernah melihat mantra perlindungan sekuat ini. Itu kamu? Atas nama Poseidon, serangan perisai. Seorang wanita petani biasa, dia bisa keluarkan mantra perlindungan tingkat tinggi? Mereka menyembunyikan sesuatu, Captain. Kami membuang mereka sejak lama. Kejahatan mereka bukan tanggung jawab kita. Teruskan. Bagaimana pelajarannya? Wanita biasa dengan kekuatan seperti itu. Bila jiwanya, cari tahu apa yang dia sembunyikan. Bodoh! Sun God bodoh! Mereka aniaya kekasih Poseidon. Permalukan matahari. Berapa lama lagi ritual transportnya yang mulia? Kita butuh setidaknya 15 menit. Saat kita sampai dia sudah mati. Berapapun biayanya. Bawa kami ke sana sekarang. Yang you tidak. Batasmu. Taxation levy. Mereka bunuh. Kekasih Poseidon. Kemarahan dia bisa hancurkan dunia. Laksanakan perintahku. No! Kamu bilang baca ingatannya. Apa yang kamu lakukan padanya? Ethan. Terkadang. Untuk melindungi banyak orang, pengorbanan beberapa orang tak bisa dihindari. Tak bisa dihindari? Kamu maksud korbankan ibuku karena dia biasa. Nggak punya uang, kekuasaan. Hidupnya nggak berarti apa-apa buatmu kan? Seolah-olah keberadaannya hanyalah sekadar angin lalu yang tidak perlu kamu perhatikan sama sekali. Seolah-olah semua yang dia alami dan rasakan sepanjang hidupnya tidak memiliki nilai apapun di mata kamu. Dan seolah-olah dia hanyalah sebuah benda tak bernilai yang bisa kamu abaikan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Seolah-olah keberadaannya... Cek waktu ini. Kamu mau tahu kebenarannya? Aku sudah cukup. Aku nggak tahan lagi sama arogansimu. Lahir dengan hak istimewa bukan berarti kamu berhak menilai hidup orang dari garis keturunan mereka. Aku nggak mau terima ini lagi. Semuanya mendekat aku. John, tak bisa kendalikan. Tolong semua bantu aku sekarang. Jangan sentuh ibuku. Ethan! Webin, kamu nggak bisa lawan aku.
Terima kasih Tuhan, dia masih hidup. Bawa tabib terbaik. Saya sudah memastikan dia adalah pasir. Ada Arnold. Masih terlalu dini untuk memastikan. Tuan, Anda sudah datang. Badai itu, kamu mungkin kira dibuat oleh Lord Poseidon, tapi yang saya rasakan adalah jurang yang dalam dan gelap. Sebuah ruang yang terasa tak berujung dan penuh dengan misteri yang belum terungkap. Kebijaksanaanmu melihat segalanya. Kesucianmu, anak ini. Garis darahnya tercemar. Dia harus diasingkan. Brand, kamu tahu kan? Dia cuma anak biasa. Kenapa kamu memfitnah dia? Aku ibu. Kalau begitu, kamu seharusnya tahu. Monster suka menyamar jadi manusia. Bersembunyi di tengah-tengah kita. Kendalikan badai yang dipicu Ethan. Aku yakin itu murni kekuatan Poseidon. Yang lain tidak cukup. Arnold. Kamu kelelayan. Istirahatlah dulu. Aku urus sisanya. Sekarang aku, imam besar, menyatakan Ethan memang monster jurang itu. Demi melindungi kerajaan, kita harus membunuhnya. Aku gak akan biarkan kalian sentuh anakku. Monster jurang ini dan ibunya harus dihukum mati. Laksanakan perintahku. Seop kenap. Ethan, Guru, kenapa? Sigelnya sekarang lebih stabil. Beberapa tahun lagi, retakannya akan benar-benar tertutup. Membosankan Poseidon. Serius deh. Cuma kamu yang betah kayak gini. Ethan ulang tahun ke-18. Hari ini, gimana kabar dia dan ibunya? Dia baik, cuma agak polos, dan belum tahu seberapa hebat dirinya. Begitu retakan ini akhirnya tertutup, aku nggak sabar mau ketemu mereka. Mungkin mereka bakal marahin aku. Mungkin juga sempat mukul. Tapi asal mereka mau maafin aku, itu nggak apa-apa. Karangaja, Ada, APA. Ethan kehilangan kendali. Tubuh pendeta agung dikuasai monster dari jurang. Dia mengejar Ethan. Monster, jurang, pendeta agung, cockpiece. Dia dalam bahaya. We need to go right away. He's in danger. Purchase. Tidak. Kalian berdua tetap di sini dan jaga segelnya. Dia anakku. Aku akan selamatkan dia sendiri. Poseidon, berhenti. Kamu maju satu langkah lagi. Dan sesuatu di atas kita langsung tahu. Kembali ke jurang. Hermes, jaga penjagaan atas. Saya sedang menjaganya. Poseidon, anakku. Mau pergi ke mana? Kronos, anakmu sudah di atas pembakaran. Ini semua ulahmu. Sejak bocah bunuh monster jurang, aku menunggu. Sekarang pilih, Poseidon anakmu, atau dunia di bawah kakimu. Jangan dengarkan dia. Dia ingin kamu hancur.
Bimbing saya, pandanglah hambimu ini dan katakan apa yang harus saya lakukan. Atas nama Poseidon, sang dewa lautan yang kuasa dan mulia, nyalakanlah api suci yang bersinar terang dan penuh kekuatan, serta sucikan mereka dari segala kejahatan dan kotoran yang membelenggu jiwa mereka, sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan terbebas dari pengaruh buruk yang telah merusak kehidupannya. Ya mulia, tolong beri Ethan satu kesempatan lagi. Aku tidak merasakan sedikit pun aura jurang dalam dirinya, meskipun aku telah mencoba dengan seksama untuk mendeteksinya dari berbagai sudut pandang dan tingkat kesadaran. Tiap bagian dari keberadaannya tampak bersih dari pengaruh yang jahat itu, seperti benda yang terhindar dari debu di ruang yang tertutup rapat. Nor, kau mau memberontak? Yang mulia, saya hormatmu. Tapi yang utama, saya memuja kebenaran. Jadi kau benar-benar ingin menantangku? Tuan, aku bersumpah demi hidupku, Ethan bukan monster jurang. Honored. Tuan, sudah meracuni pikiran. Kirim pesan, Olympus, panggil semua dewa. Selamatkan anakku, Kuron. Sinyalnya terputus. Tempat ini kunci. Tidak ada yang menolongmu. Seperti ku bilang, pilihlah. Kesucian kita. Maafkan aku. Kau sudah kehilangan kepercayaan kami. Aku meminta sidang para imam agung. Biarkan mereka yang putuskan nasib Ethan dan ibunya. Arnold, kau membela monster jurang dan mempertanyakan keputusan Poseidon. Kau sudah tak ada harapan. Cepak sekian mulia. Arnold memang selalu membela anak itu. Dia sudah berpihak ke jurang. Ya! Dia terus melindungi Ethan. Dia tidak pantas melayani Poseidon. Aku tetap berpegang pada yang benar. Satria Badai melindungi rakyat Poseidon. Bukan dendam pribadi. Satria bodoh. Tangkap pengikut abis ini. Apalagi yang kalian tunggu? Dia menghina Imam Agung. Yang mulia, mohon lihat dengan jelas. Para Satria Badai dibutakan oleh emosi mereka. Saya, bersama Count Dran, siap memimpin para bangsawan Kastil Agung, membantu Anda memulihkan martabat gereja. Setelah semua ini selesai, kamu akan diangkat jadi kapten baru. Dan semua bangsawan yang mendukungku akan mendapat hadiah. Laksanakan perintahku. Ethan, ibunya dan Arnold sekarang jadi wadah abis. Mereka harus dibersihkan api suci. Aku akan selamatkan mereka, kan? Tidak, kamu adalah pilar yang menahan segel ini. Istriku, anakku sekarang. Kamu pergi. Dunia hancur bersama mereka. Tapi mereka akan tetap hidup dengan penuh harapan dan keberanian menjalani setiap hari dengan semangat yang tak tergoyahkan dan mewujudkan mimpi-mimpi mereka di dunia yang penuh warna ini. Tata High Priest, kamu bukan imam. Aku tahu. Kamu siapa sebenarnya? Imam besar kalian sudah lama melayani Poseidon. Sekarang penguasa Abyss. Hidup di tubuh ini.
Kamu jangan dekati ibuku! Lupakan, kami diciptakan khusus untuk anak Poseidon. Kamu tidak bisa kabur. Anak Poseidon. Hey, better secondly, I am a dollar Poseidon. What a shame. Saat ini, dia ditahan oleh penguasa terdalam jurang, Kronos. Kamu gak bakal hidup untuk melihat dia. Aku nggak percaya! Tuan Poseidon nggak akan pernah meninggalkan kita! Poseidon, tolong! Tunjukkan mukjizat pada kami! Selamatkan anak dan orang yang kamu cintai! Doa nggak pernah berhasil, Kapten. Bertahun-tahun aku dan ibu menderita. Kapan dia pernah muncul? Tolong tunjukkan mukjizat! Selamatkan anak dan cintamu! Poseidon, tolong! Cukup! Curhatnya selesai! Baron Cobb, nyalakan apinya! Bakar, bisa jadi abu! Aduh, seriusan? Ethan, maaf ya. Athena, ngapain sih? Kamu cuma punya 1 menit. Nyala api unggun! Biarkan api suci yang menyala dengan cahaya terang terus membakar. Jadikan setiap bagian dari mereka menjadi abu yang hancur lebur. Semua yang ada sudah pergi tanpa sisa. Tak ada yang tersisa lagi. Ya, yang mulia, yang terhormat. Semua yang kita miliki sudah benar-benar habis dan hilang tanpa jejak. Lihat, itulah akibat menentang kehendak Tuhan dan Biden. Api itu langsung padam. Keajaiban! Ini benar-benar sebuah keajaiban yang luar biasa. Sesuatu yang sulit dipercaya dan membuat kita terpesona dengan keindahan serta keajaiban yang ditawarkan oleh alam semesta ini. Melakukan kita betapa luas dan misteriusnya dunia yang kita huni. Mereka. Siapa yang berani melakukan ini? Itu badai Dewa Poseidon. Generally, you're hard to mind. So honest. Generally, you're hard to mind. Berani-beraninya kau melukai anakku? Berani banget kamu menyakiti anak saya? Hei, Sabillon.
Cacing jurang kotor. Berani banget kamu menodai namaku? My lord, tapi tuanku, itu Poseidon, tuan kita. Ethan! Papa, siap ba? Ethan, waktu saya nggak banyak. Maafkan saya. Selama 18 tahun, saya gagal jadi ayah. Dan sekarang, saya harus pergi lagi. Kamu benar-benar datang untuk semua penderitaan yang kamu lalui. Tuan, Kronos nggak akan memaafkanmu. Kehampaan yang dalam dan tak terukur akan menelan segalanya yang ada di sekitar kita, mulai dari cahaya yang lembut hingga bayangan yang gelap, tanpa meninggalkan sisa apapun di dunia ini. Biarkan dia coba. Tuan, Anda sudah melakukan cukup. Sudah waktunya. Ayah, ada apa? Waktunya habis. Aku harus kembali. Tunggu, kenapa ayah pergi lagi? Aku menjaga celah jurang di sana. Setiap detik aku pergi, beban Athena Hermes bertambah. Jadi itu alasan ayah nggak pernah pulang selama ini? Itu keputusan semua dewa. Aku dipilih untuk menjaga celah jurang. Aku berkorban demi menjaga perdamaian dunia manusia. Aku berhutang pada kamu dan ibumu. Lebih dari yang bisa kubalas. Lyndon B. Diane. Sekarang, aku harus pergi. Tunggu, gimana caranya aku bisa ketemu ayah lagi? Pergi Gunung Olympus. Cari saudaraku Zeus. Ibu, aku akan ke Olympus. Dia, ayah dan ibuku. Dia mengorbankan 18 tahun hidupnya untuk melindungi dunia ini. Sekarang giliran aku membawanya pulang.
Dia benar-benar putra Poseidon. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Atas nama Poseidon Kastria Badai, ikuti perintahku. Berani menantang matahari, tangkap mereka semua. Aku adalah Count di wilayah ini. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tolong maafkan aku, kasihanilah aku. Ya Tuhan, kumohon dengan segenap hati, agar Engkau memberikan belas kasihan padaku di saat ini. Isn't Dire? Dia pantas mendapatkannya. Lakukan yang harus kamu lakukan. Aku akan di sini sama Tante Le. Manusia berani-beraninya kamu masuk ke aula Olympus. Ethan Dire, Ethan. Dia pantas mendapatkannya. Lakukan saja yang mesti kamu lakukan. Aku akan tetap di sini bersama Tante Le. Manusia bodoh. Berani sekali kau masuk ke aula Olympus